Kalau selama ini kita hidup dengan keegoan dan keakuan kita, selama ini kita mengaku sebagai orang Kristen yang sudah terdaftar di gereja, tapi selama ini kita tidak pernah memiliki satu sikap hati yang dibentuk secara sungguh-sungguh, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Maka saya mau kasih tahu, salah satu penyakit banyak orang Kristen di hari zaman ini adalah merasa mampu tanpa Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 penghalang doa yang harus kita ketahui. Saudara, sebelum saya melanjutkan bagian berikutnya, di dalam pembahasan sebelumnya saya telah memaparkan 2 penghalang doa. Yang pertama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yaitu dosa dan kejahatan. Yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat 2b sampai 3, doa yang salah. Saudara, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, dan firman Tuhan bertitik tolak dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya membacakan bagian firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara menyimak memperhatikannya dengan seksama, maka kita mendapatkan satu pembelajaran penting. Bagaimana orang Farisi ini tidak mendapatkan apa yang dirindukan, tidak mendapatkan apa yang diserukan dan didoakan kepada Allah. Tetapi pemungut cukai mendapatkan apa yang diinginkan dari Tuhan. Dengan kata lain, orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi pemungut cukai ini dibenarkan dan diterima oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam bacaan ini tadi, bagaimana orang Farisi ini memaparkan segala kehebatan, kelebihan, kebaikannya, apa-apa saja yang dia lakukan. Dan kalau kita melihat di dalam bacaan ini, saudaraku, orang Farisi ini masuk ke dalam kelompok yang membanggakan jasa-jasanya, apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia kerjakan kepada Tuhan. Bahkan yang menjadi kesalahan fatal dari orang Farisi ini, dia membandingkan dirinya dengan orang-orang lain. Dia merasa dirinya benar, dan sekaligus dengan merasa dirinya benar, maka dia merendahkan orang lain. Saudara-saudara, tetapi pemungut cukai ini, dia masuk ke dalam bait Allah, dia tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul-mukul dirinya.
Dan dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini." Artinya, dapat kita menarik sebuah mutiara kebenaran. Orang yang datang menghadap Tuhan dengan penuh keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, dan kecongkakan, maka orang itu pasti tidak akan diperkenan dan tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan sebaliknya nanti akan mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kejatuhan. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan dengan tegas, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, apa yang menjadi mutiara kebenaran yang bisa kita pelajari melalui orang Farisi dan pemungut cukai ini? Apalagi pada saat ini kita berbicara berkaitan dengan penghalang doa. Saya kasih tahu, kenapa orang Farisi ini tidak diterima oleh Tuhan? Karena dia datang dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang menghadap Tuhan, marilah kita datang dengan penuh sujud syukur kepada Tuhan, dengan penuh penghormatan dan penuh penyembahan kepada Tuhan. Marilah kita datang dengan penuh kesadaran kita layak menghadap Tuhan semua oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah dan kebaikannya yang berlimpah dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan bukan menonjolkan kehebatan kita, kebaikan kita, kesempurnaan kita, dan apa-apa saja yang sudah kita perbuat dalam hidup ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun tidak akan pernah kita bisa membalas segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, karena Allah itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, marilah kita menyadari itu semua dan akhirnya mendorong, memotivasi kita untuk datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya untuk kita semua, adakah selama ini kita selalu menaikkan doa kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak menggubris, tidak peduli, atau seolah-olah cuek dengan doa-doa yang kita naikkan? Saya mau mengatakan kepada Bapak Saudara saat ini, mari kita datang merendahkan hati. Mari kita datang mengintrospeksi diri. Mari kita benahi diri kita, evaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Kalau selama ini kita datang merasa bahwa kita layak dan berkenan untuk menghadap Tuhan dengan kekudusan, kesalehan, kebaikan, dan apa saja yang kita lakukan, saya kasih tahu, kita memiliki sikap yang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau selama ini barangkali kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Maka robohkan, singkirkan, dan buang, kuburlah jauh-jauh sikap sombong dan angkuh ketika menghadap Tuhan. Datanglah dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang hamba Tuhan di Jakarta bertemu dengan seorang pengacara terkenal. Dan pengacara terkenal ini mencoba untuk memberikan argumen atas apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini sebelumnya berkata, Roh Kudus akan mengaliri, Roh Kudus akan memenuhi hati setiap orang yang datang merendahkan hati kepadanya. Sama seperti air. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Maka sang pengacara ini berkata kepada pendeta ini, Pak Pendeta, saya sepertinya tidak sependapat dengan apa yang Anda katakan. Pak Pendeta menjawab, maksud Bapak apa? Bagaimana dengan air mancur? Dia kan dari tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi. Berarti bukan ke tempat yang rendah. Saudara, Pak Pendeta ini tersenyum dan menjawab, oke, benar yang Pak pengacara katakan. Tapi pertanyaan saya berikutnya, setelah air itu dimuncratkan naik ke atas, akhirnya kemana lagi? Turun lagi Pak katanya. Iya, itu sifat air. Oleh karena dorongan listrik atau dorongan mesin bisa naik ke atas. Tapi pada akhirnya air tetap kembali
mencari tempat yang rendah. Saudara, saya kasih tahu, Roh Kudus akan mengaliri, Roh Kudus akan memenuhi hati setiap orang-orang Kristen yang datang merendahkan hati di hadapannya. Kalau selama ini kita hidup dengan keegoan dan keakuan kita, selama ini kita mengaku sebagai orang Kristen yang sudah terdaftar di gereja, tapi selama ini kita tidak pernah memiliki satu sikap hati yang dibentuk secara sungguh-sungguh, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Maka saya mau kasih tahu, salah satu penyakit banyak orang Kristen di hari zaman ini adalah merasa mampu tanpa Tuhan. Secara tradisi masih mengerjakan, masih melakukan, menaikkan dua-duanya kepada Tuhan, tapi didasari dengan keangkuhan, didasari dengan kesombongan. Saya kasih tahu, Tuhan sangat menentang orang yang sombong, tapi Tuhan sangat berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Ada satu kisah dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk kita dari kitab Matius. Matius pasal 8. Ini kisah yang sangat menarik, saudara-saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, di sini diceritakan ada seorang kusta datang kepada Yesus. Seorang kusta seharusnya tidak bisa ada di pusat keramaian. Hidupnya harus dikarantina, diasingkan dari masyarakat banyak. Karena ketika seorang kusta bercampur baur dengan masyarakat banyak dalam konteks tradisi Yahudi, maka dia akan membawa kenajisan kepada orang-orang lain yang ada di dekatnya. Kita tahu, sudah menjadi sebuah kebiasaan, Yesus kemanapun pergi akan diikuti oleh murid-muridnya, bahkan akan diikuti oleh banyak orang berbondong-bondong bersama dengannya. Tapi orang kusta ini, saudaraku, dia datang mendekat kepada Yesus. Dia tidak peduli dengan pertimbangan tradisi manusia, tapi dia datang dengan segenap hati kepada Yesus. Tetapi yang menjadi perkara luar biasa, yang bisa menjadi teladan bagi kita semua, saudara, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Banyak orang di dunia ini datang kepada Tuhan. Itu sudah merupakan start yang baik, permulaan yang sangat indah. Tapi saya mau kasih tahu, orang kusta ini bukan sekedar datang kepada Yesus. Di dalam kalimat berikutnya dikatakan, lalu sujud menyembah dia. Saudara, sujud menyembah dia. Kata sujud di sini, saudaraku, berarti jatuh tersungkur. Tidak ada yang disisakan. Keegoan, keakuan, kesombongannya, semua itu tidak ada. Semua kehidupannya sujud, tersungkur, berserah kepada Kristus. Ini yang menjadi salah satu kunci kenapa Yesus sampai rela menjamah orang kusta ini. Sekalipun kalau seseorang menyentuh orang kusta, maka orang yang menyentuh itu akan menjadi najis, saudaraku. Yesus tidak peduli dengan itu. Karena Yesus melihat orang kusta ini datang dengan sujud, datang dengan rendah hati, datang dengan tersungkur. Saya kasih tahu, salah satu strategi menurut firman Tuhan untuk membuat Tuhan berhenti dan memberikan pertolongan, perhatian yang tertuju kepada kita adalah ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dikatakan sujud menyembah. Kata menyembah di sini dalam arti lain adalah sujud dengan memberi penghormatan yang sangat agung, penghormatan yang sangat
tinggi, penghormatan yang sangat istimewa kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini, penghalang doa yang ketiga adalah ketika kita datang menghadap Tuhan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sujud, tersungkur di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan peduli, Tuhan menolong, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menyatakan jambahan, kuasa dan mujizatnya bagi orang-orang yang datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini pada akhirnya dijamah oleh Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Maka orang kusta ini pun menjadi sembuh, tidak lagi najis, tapi sudah menjadi tahir. Kenapa itu terjadi? Karena datang dengan penuh kerendahan hati, datang dengan penuh sujud, datang dengan penuh hormat kepada Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu doa-doa yang kita naikkan menjadi doa yang harum di mata Tuhan? Apakah doa-doa yang kita naikkan selama ini menjadi doa yang diperkenan oleh Tuhan? Maka kuncinya adalah datanglah kepada Tuhan, bukan dengan keangkuhan, kesombongan, kecongkakan tinggi hati, tapi sebaliknya, datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percayalah, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan akan menyatakan kuasa, menyatakan perbuatan, menyatakan mujizatnya bagi orang-orang yang datang dengan penuh kerendahan hati kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.